Baik, Pak. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Rika Pasaribu dengan NIM 11S24026. Di sini saya dari kelas 12 IF1 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan yaitu praktikum yang ketujuh ada yaitu aplikasi to-do list V4. Di mana di sini sudah ada FFV kok source code bawahnya itu app.java. Di sini saya akan mengerjakan dari TC01 sampai TC020. TC02, TC20. Baik, Pak, saya akan menjelaskan kode yang saya kerjakan. Baik, di sini ada todo.java. Todo di mana di sini ada package entity dan import exception invalid input exception. Di mana kelas todo berada di package entity dan mengimport invalid input exception untuk menangani input yang tidak valid. Dan juga ada public static integer jumlah todo sama dengan 0. Di mana variable static jumlah todo menghitung total jumlah semua objek todo yang telah dibuat dan bersifat kelas level, artinya semua objek todo berbagi variabel ini. Lanjut, ada private integer kode, private string nama tugas, dan private boolean selesai. Artinya kode ini adalah adi unik untuk setiap tugas. Nama tugas adalah jumlah atau nama dari tugas, dan selesai artinya status apakah sudah selesai atau belum. Di sini ada private void tetapkan kode, di mana artinya di sini setiap kali objek todo dibuat jumlah todo bertambah satu dan kode diletakkan secara otomatis berdasarkan jumlah todonya dan memberikan ID unik untuk setiap tugas. Di mana di sini ada tiga konstruktor yaitu public todo string nama tugas dan public todo string nama tugas boolean selesai. Boolean selesai public todo halaman 17 dan public todo string nama tugas halaman 21 dan public todo string nama tugas boolean selesai halaman 26. Artinya di sini todo artinya hanya membuat tugas baru dengan kode otomatis. Todo string nama tugas artinya membuat tugas baru dengan nama tugas. Dan todo string nama tugas boolean selesai artinya membuat tugas baru dengan nama dan status selesai. Di mana semua konstruktor ini memanggil tetapkan kode untuk memberikan kode unik. Di mana di sini ada getter dan setter. Di mana di sini ada ambil kode artinya di sini digunakan untuk line 32 ini artinya mengambil kode tugas, ambil nama tugas artinya mengambil nama tugas, apakah selesai artinya mengecek apakah tugas ini sudah selesai atau tidak, dan atur selesai atau boolean mengubah status selesainya. Di mana di sini ada setter dengan validasi. Di mana di line 40 sampai dengan line 43 ini artinya memastikan nama tugas valid tidak boleh nol, minimal 6 karakter, dan karakter pertama harus huruf kapital bukan angka atau spasi. Jika tidak valid, berlempar invalid input exception. Di mana ada overrides to string. Di mana artinya yaitu menampilkan tugas dengan format kode, nama tugas dan status berubah otomatis menjadi selesai atau belum selesai berdasarkan selesainya. Di mana di sini ringkasannya ini yaitu membuat tugas dengan kode unik, menyimpan nama tugas dan status selesai, dan menyediakan validasi input untuk nama tugas dan mudah dicek atau akan ditampilkan menggunakan toString. Nah, lanjut di sini ada yang disebut dengan invalid input exception, di mana artinya package exception ini, kelas ini berada di package exception biasanya untuk menampung semua kelas exception atau custom exception di proyek. Di mana ada public kelas input exception, extend runtime exception. Artinya kelas ini mewarisi extend dari runtime exception. Dan artinya ini adalah custom uncat exception. Tidak diwajib ditangani dengan trackage, biasanya digunakan untuk kesalahan yang terjadi karena input atau logika programnya itu atau kodenya itu berjalan dengan salah. Di mana di sini ada public invalid input exception dari line 4 dan 5 ini artinya konstruktor menerima
pesan kesalahan atau string, memanggil cursor induk atau runtime exception dengan pesan tersebut, dan saat exception ini dilempar atau throw, pesan kesalahan bisa ditampilkan atau dicatat di log. Di mana ringkasannya invalid exception ini adalah custom hashed exception, di mana digunakan untuk menangani input yang tidak valid dan memudahkan debugging karena pesan kesalahan bisa langsung dipahami. Oke, lanjut di kode di itodo repository.java. Kelas ini juga berada di package repository, di mana editor repository ini adalah interface bukan kelas, dan interface mendefinisikan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menangani data todo. Dan tidak ada implementasi di sini, hanya tanda tangan metode atau method signature. Oke, di sini ada yang mengambil semua todo, menambah todo baru, menghapus todo berdasarkan kode, dan mengubah todonya, mengurutkan todo, dan mencari todo. Di mana ringkasan dari fungsi interface ini adalah editor repository ini adalah kontrak untuk memanipulasi data todo. Metode yang dinamasikan melalui CRUD yaitu tambah, hapus, ubah, dan ambil semua. Dan manipulasi data artinya urutkan dan cari. Implementasinya nanti ada di kelas konkret atau misalnya todo repository. Lanjut, di sini ada todo repository siapa? Yaitu paket repository, berarti dia ada di package, artinya yaitu dia juga berada di sini ukuran max, artinya jumlah maksimum todonya itu yang disimpan adalah 100, karena di sini ada sama dengan 100, dan daftar todo adalah array yang menyimpan objek todo. Di sini ada metode tambahan seperti mengambil array todo, cek ada todo atau selesai, ambil ukuran aktual, dan ada juga di sini implementasi ID todo repository, di mana juga ada ambil semua todo, artinya mengubah array todo menjadi array list todo untuk mempermudah manipulasinya. Ada juga tambah todo yaitu override public void tambah todo baru, yaitu di line 51 ini. Di mana artinya di sini untuk menambahkan todo baru di slot pertama yang kosong jika array penuh menampilkan pesan error. Dan juga ada hapus todo, artinya di sini di line 62 ini. Artinya menghapus todo berdasarkan kode dan menggeser semua elemen setelahnya ke kiri agar tetap rapi. Dan di sini ada mengubah todo yaitu di line 76, artinya mengubah nama tugas dan status selesai berdasarkan kodenya dan mengurutkan todonya yaitu di line 89, artinya bisa mengurutkan berdasarkan finished atau status selesai, title atau nama tugasnya, dan ID-nya atau kodenya. Parameter menaik menentukan ascending atau descending. Di sini ada juga cari todo, di mana itu ada terletak di line 106, di mana di sini mencari todo yang mengandung kata kunci atau case insensitive. Di sini juga ada metode privat untuk urutan, yaitu membantu urutkan todo untuk mengurutkan berdasarkan nama atau kode dengan menggunakan array sort dan collection reverse jika descending. Di mana ringkasan dari fungsi si kelas ini yaitu todo repository adalah implementasi CRUD dan memanipulasi data todo, menyimpan data dalam array statis, dan fiturnya itu ada tambah, hapus, ubah, ambil semua, cari tugas, urutkan tugas, status, dan nama kode, yaitu mengelola array kode kosong dan penuh dengan logika sederhana. Lanjut, ada editor service.java. Oke, arti dari kode ini sebenarnya editor service ini adalah interface, artinya hanya mendefinisikan metode atau metode yang harus diimplementasikan, di mana lapisan service bertugas menghubungkan repository dan view, serta menangani logika tambahan sebelum atau sesudah operasi data. Di mana di sini juga ada daftar metodenya, itu ada tampilan todo, tambah todo, hapus todo dan ubah todo, dan cari todo dan uruskan todo. Dan ada juga ambil todo berdasarkan kodenya atau ambil todo by kode. Oke, di sini ringkasan dari fungsi kode ini ada ID todo service ini adalah lapisan logika bisnis.
di mana kode ini bertugas menghubungkan repository dan CView nanti yang akan saya jelaskan kemudian. Di mana mengambil data dari repository, menambahkan logika validasi, pengurutan atau pencarian, dan menyediakan data siap tampil ke view. Di mana semua operasi CRUD itu dan memanipulasi todo diatur di sini, tapi implementasinya ada di kelas todo service. Oke, lanjut ke kelas todo service.java. Di mana arti dari todo service.java ini adalah di sini ada deklarasi kelas dan variabel di mana todo repository adalah interface repositorinya yaitu memungkinkan service independen dari implementasi repository. Di mana konstruktor menerima editor repository mendukung dependensi. Di sini juga ada implementasi metode, ada tampilkan todo, tambah todo, hapus todo, tampilkan todo, tambah todo, hapus todo, ambil todo by kode, ubah todo, cari todo, dan urutkan todo. Di mana ringkasan dari si todo resource ini adalah lapisan logika bisnis, di mana menghubungkan repository dan view, menangani validasi exception dan pencarian atau urutan data. Manfaatnya yaitu memisahkan logika penyimpanan atau repository dan tampilan atau view, dan memudahkan pengujian karena service bisa diuji secara bisa dari view. Oke, lanjut ada di sini input util.java. Oke, saya akan menjelaskan itu apa input util.java. Artinya, di sini ada prepaid static. Berarti scanner ini digunakan untuk membaca input dari user melalui konsol dan bersifat statik sehingga hanya ada satu objek scanner untuk seluruh kelas. Di sini juga ada metode ambil input yaitu ada parameter di mana ada info prompt artinya teks yang akan ditampilkan untuk meminta input. Misalkan masukkan nama tugas. Langkah-langkahnya itu prompt ke user. Artinya ada langkah-langkahnya itu menampilkan prompt ke user, membaca input dari user dan dari konsol, validasi input kosong dan mengembalikan input yang valid. Di mana tujuan dari kelas ini yaitu menyediakan cara standar untuk membaca input dari user, memastikan input tidak kosong sebelum diteruskan ke service atau entity, mempermudah reuse atau semua bagian program yang butuh input bisa pakai metode ini. Di mana ringkasannya adalah input util atau mengambil input string dari user dengan validasi jika kosong lempar ke invalid input exception dan memisahkan logika input dari logika bisnis atau dari service membuat kode lebih bersih. Oke, lanjut yaitu code to the view. Dan misalnya ini adalah kode yang paling panjang dari yang saya buat ini. Saya akan menjelaskannya secara ringkas. Di mana di sini ada deklarasi kelas dan variabel, ada todo service. Artinya service yang menyediakan logika bisnis dan konstruktor menerima service atau mendukung dependency injection. Ada metode utama untuk menampilkan menunya, di mana di sini menampilkan daftar todo dan menu pilihan menggunakan input untuk user. Terus memanggil metode view tambah todo atau view ubah todo dan lain-lain sesuai pilihan dan menangani exception jika input kosong atau valid. Di mana di sini ada metode share udah lagi dan fitur lainnya seperti tambah todo, hapus todo, hapus todo, sini ubah todo, nilai 124. Nah, tambah todo, ubah todo, cari todo, menekan todo. Dan di sini menggunakan metode validasi. Di mana ringkasan dari si todo view ini adalah lapisan-lapisan atau view mengatur interaksi user. Menampilkan daftar todo dan menu operasi tambah, ubah, hapus, cari, urutkan, dan keluar. Dan mengambil input user menggunakan input util dan memanggil service todo dan service untuk semua operasi bisnis, menangani semua exception dan validasi input agar program tidak crash. Oke, saya akan menjelaskan code yang paling penting dan main code-nya. Di mana di sini ada app.java. Sini app.java ini adalah entry point atau kelas utama untuk menjalankan aplikasi Todo. Di mana di sini di deklarasi dan importnya ini ada mengimpor semua kelas yang dibutuhkan. Repository-nya itu ada Todo Repository dan Todo Repository. Service ada
todo service dan todo service, view dan todo view. Kelas dan metode mainnya itu adalah main adalah titik awal dari eksekusi program Java ini. Dan inisialisasi komponen itu ada repository, service, dan view. Di mana si repository ini adalah todo repository menyimpan semua data todo. Sedangkan editor repository adalah interface atau membuat service independen dari implementasi repository-nya. Di mana service ini ada todo service versi logika bisnis, tambah, hapus, upacari, dan urutkan. Dan juga ada menggunakan repository untuk akses data. Dan todo view menampilkan menu dan meminta input dari user dan memanggil service untuk semua proses todo. Oke, saya akan mencoba menjalankan kode yang saya kerjakan. Java, PP, Java. Java, app. Nah, saya akan memasukkan inputnya yaitu Oke, saya sudah masukkan dan ini adalah outputnya. Baik Pak, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Maaf jika banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih.